他们是没想我活着到那儿啊！哼，你们的消息似乎不太灵通啊！Yuk kita lanjutin film Jue Siwuhan atau Fearless Martial Spirit yang ceritanya sempat terputus saat krisisnya di tanah terlarang milik keluarga Bai dan munculnya sosok roh pedang dari bentuk asli Yingzi. Dan sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau kembali lagi mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu, karena biar bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi teman-teman, ini dia bagian part 16 Fearless Martial Spirit. Kisah kemarin dilanjut bersama Chen Feng dan Paman Li serta Yu'er. Mereka berdua sedang menyaksikan latihan Yu'er. Dikatakan oleh Paman Li kalau Yu'er berbakat dalam berlatih pedang. Kesalahannya dalam menggunakan cambuk adalah fatal bagi Yu'er. Sesampainya Yu'er di hadapan Chen Feng dan Paman Li, kalau Yu'er sangatlah cocok untuk menggunakan ilmu pedang. Dengan wajah tersipu malu karena digombalin Chen Feng, akan tetapi Paman Li langsung menyudahi semuanya dan menegaskan kalau Chen Feng dan dirinya harus segera sampai di kompetisi keluargaan. Karena berita Chen Feng ingin memperebut posisi sebagai patriark di keluarga Yan sudah menyebar di seluruh kota Daning. Tapi entah apa yang merasuki Yu'er secara terang-terangan mencium Chen Feng di hadapan Paman Li sebagai ganti untuk perjalanan Chen Feng hari ini. Di tempat lain, Patriark Yan sedang santuy di bawah pohon dari teriknya matahari. Tidak lama dari itu, adik Patriark Yan menghampiri sembari berkata, kalau Chen Feng hanya orang luar yang ingin ikut dalam berpartisipasi di kompetisi keluarga Yan, dan menegaskan apakah ini aturan dari Patriark yang dibuat. Akan tetapi Patriark menggelengkan kepalanya yang menandakan kalau itu bukan peraturan yang dibuat olehnya. Tapi di posisi adik Patriark dia menanyakan bagaimana untuk solusinya agar Chen Feng tidak ikut andil dalam kompetisi ini. Patriark bungkam soal ini dan menyuruh adiknya untuk memutuskan bersama para tetua jika pilihan atau solusi yang dibuat itulah kebaikan yang didapat. Patriark tidak ikut campur tentang ini. Mungkin di masa-masa tuanya Patriark tidak mau mengurus semua beban yang ada. Dia mau menghabiskan hidupnya dengan santuy-santuy lepas sampai ke ujung cakrawala. Di tempat aula, perkumpulan adik Patriark menanyakan kepada semua para tetua yang berkumpul untuk berpendapat tentang Chen Feng yang ingin ikut serta dalam kompetisi keluarga Yan. Akan tetapi di sisi anak dari adik Patriark Yan marah dengan lantang. Siapa sebenarnya Chen Feng? Dia tidak terima jika Chen Feng ikut andil dalam memperebutkan sebagai patriark baru di keluarga, sehingga nona cantik di sampingnya gemetaran karena kemarahannya dan tidak sengaja menuang kopi kebanyakan sampai ditendang oleh tuan muda tersebut. Di sisi tetua lain juga sama, dia menegaskan kalau di dalam tubuh Chen Feng tidak ada darah yang mengalir keluarga Yan. Dia tidak bisa ikut andil dalam kompetisi karena seharusnya semua keputusan dipegang oleh pemimpin. Akan tetapi kita sudah melihat kalau Patriark tidak ingin ikut campur dalam hal ini. Jadi mereka para tetua mengambil keputusan secara rentak untuk tidak mengikuti Chen Feng dalam kompetisi memperebutkan posisi baru Patriark keluarga Yan. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita berparas cantik bersama ajudannya menegaskan jika Chen Feng harus tetap diikut sertakan. Biar bagaimanapun dia adalah murid kakak King Yu, jadi berhak memenuhi syarat. Jelas para tetua dan adik Patriark melantangkan suara jika King Yu sudah lama mati dan tidak jelas murid yang kayak gimana diangkat olehnya. Salah satu dari pihak nona cantik ini mengatakan, jika keluarga Yan kalian takut kekuasaan Patriark akan dipegang seutuhnya oleh orang asing. Di posisi gendut juga mengatakan di kota Daning banyak keluarga dan semangat yang sama.
Akan tetapi keluarga Yan tidak berani menghadapi Chen Feng. Kalau sampai berita ini tersebar, maka keluarga Yan akan malu dan menjadi bahan tertawaan dari keluarga-keluarga lain di kota Daning. Lalu si gendut menghadap adik patriark dan menegaskan untuk membiarkan Chen Feng ikut andil dalam arena kompetisi dan mengalahkannya. Maka kesempatan baik tidak akan Chen Feng dapat. Keputusan ini diterima oleh adik patriark dan mengizinkan Chen Feng untuk ikut berpartisipasi. Lalu keluarga nona cantik ini lekas pergi dan tidak akan mengganggu keluarga Yan. Jelas anaknya marah membiarkan ayahnya menyetujui Chen Feng ikut serta dalam kompetisi keluarga Yan. Tapi adik patriark ini mempunyai maksud tertentu dan memanggil seseorang untuk memerintahkan membunuh Chen Feng di jalan supaya tidak ikut serta dalam kompetisi ini. Posisi Chen Feng dan Paman Li yang sedang menuju ke kota Daning, akan tetapi mereka berdua dihadapkan para pembunuh bayaran yang ingin memusnahkan Chen Feng, sehingga pertarungan tidak bisa kita hindari. 他们是没想我活着到那儿啊！哼，你们的消息似乎不太灵通啊！杀！ Sangat mudah dihabisi Chen Feng dan Paman Li. Jelas Chen Feng yang udah kuat begini ditambah Paman Li, seorang kultivator hebat Rana Gerbang Dewa, melawan Rana Ilahi bagaikan menginjak semut tanpa kita sadari. Saat Chen Feng dan Paman Li sedang berjalan memakai jubah layaknya Assassin's Creed, dari arah belakang ada seseorang pengerusu menaiki kuda. Dengan tangilnya menyuruh untuk minggir dengan cara yang tidak lazim. Untungnya pasukan dari orang tersebut datang sehingga turunlah seorang wanita uhuy dari sangkarnya. Dan ternyata dia adalah kakak dari bocah tengil tersebut. Dengan berat hati meminta maaf kepada Chen Feng dan Paman Li, lalu menanyakan tujuan mereka berdua kemana. Jelas tidak pakai pikir lama, tujuannya sama ke kota Daning. Langsung mengajak Chen Feng dan Paman Li ikut bersamanya. Nah, inilah part 16 yang diakhiri Chen Feng bersama Paman Li menuju ke kota Daning. Pasti kalian bertanya-tanya, kok bang durasi dikit banget, meremehkan kota gue lu bang? Bukan gitu sahabat. Jadi gini, ini tuh buat batu loncatan schedule yang sudah saya buat. Jadi teruntuk sahabat-sahabat Aura Film yang saya hormati, khususnya pecinta Donghua maupun yang baru bergabung, harap dimaklumi. Apapun filmnya, tradisi Kopai dan Utbray harus diritualkan, oke? Mantep aja, mantep. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau tutur kata dari saya. Wassalamualaikum.